Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas secara khusus 10 persyaratan seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022. Nah, pastikan sebelum Anda mendaftar, Anda adalah termasuk calon peserta yang sudah melakukan pemutakhiran data Dapodik yang sudah ditutup pada tanggal 30 Januari 2022 kemarin. TMT sampai dengan 31 Desember 2015, juga TMM mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Kemudian peserta lain yang bisa mendaftar PPG pada kesempatan kali ini adalah peserta program PLPG yang terdata, kemudian belum mengikuti UTN sampai 4 kali dan masih menunda syarat administrasi. Nah, pastikan gunakan waktu ini sebaik mungkin Bapak dan Ibu, karena PPG adalah jalan kita untuk memperoleh tunjangan sertifikasi guru ya. Teman-teman, berikut adalah 10 persyaratan peserta yang harus kita siapkan ketika kita akan melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini adalah sesuai dengan surat dari Direktur Pendidikan Profesi Guru tertanggal 4 Februari dengan nomor 0248. Persyaratannya adalah sebagai berikut ya. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Karena memang PPG dalam jabatan dari Kemendikbudristek adalah khusus yang di bawah naungan dari Kemendikbudristek ya. Nanti untuk yang di bawah naungan Kemenak itu diadakan tersendiri. Kemudian terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini tidak bisa ditawar-tawar, harus masih terdaftar di data Dapodik. Kemudian sudah memiliki NUPTK. Nah, ini sering ditanyakan apakah Bapak dan Ibu guru yang belum memiliki NUPTK dapat mendaftar PPG ya. Kalau PPG dalam jabatan jelas ini tidak bisa. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini mewadahi semuanya ya Bapak Ibu dan Ibu guru yang dulu sudah pernah diberi kesempatan untuk PLPG tetapi belum digunakan kesempatannya, itu juga termasuk bisa mendaftar. Kemudian yang sampai dengan 2015 itu belum berkesempatan untuk mendaftar, sampai guru yang diangkat sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini berarti ini pesertanya semakin banyak deh Bapak dan Ibu guru. Maka kita harus persiapkan betul persiapannya ya, sehingga tidak mengalami kesalahan di dalam persyaratan nanti pendaftarannya. Kemudian pastikan Bapak dan Ibu guru itu sudah memenuhi kualifikasi akademik S1 ataupun D4 yang linier. Nah, untuk kelinierannya nanti ada aturan tersendiri ya di lampiran yang berikutnya, nanti akan Rini Channel jelaskan ya di video berikutnya. Kemudian aktif mengajar 2 tahun terakhir. Nah, ini pastikan Bapak dan Ibu aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Sehat jasmani dan rohani. Kemudian bebas narkotika, psikotoprika dan zat adiktif lainnya, dan serta berkelakuan baik. Nah, pertanyaannya, apakah ini sudah Bapak dan Ibu siapkan ketika melakukan pendaftaran di dalam SIM PKB? Nah, jawabannya adalah di sini ya. Pada saat kita lihat tata cara pendaftarannya, maka di situ setelah kita membuka aplikasi ya SIM PKB di laman ini, itu guru membuka situs tersebut dan melakukan pendaftaran dengan cara mengupload hasil Pindescan
ijazah asli. Nah, ini. Jadi di sini hanya dipersyaratkan ijazah asli, sehingga yang dimaksud persyaratan peserta berupa surat kesehatan jasmani dan rohani yang seharusnya itu dibuktikan dengan kita memeriksakan diri ya ke rumah sakit, kemudian kita membawa hasil lab, dan juga kita ada tes ya, tes dalam hal ini tes kejiwaan ya, sehingga ada 2, sehat jasmani dan rohani dari dokter ya. Kemudian untuk berkelakuan baik ini dari kepolisian ya, SKCK dari kepolisian. Nah, ini nanti pengurusannya itu setelah Anda dinyatakan sudah lolos seleksi dan akan menuju tahapan berikutnya baru disediakan, karena ternyata tata cara pendaftarannya itu Bapak dan Ibu cukup mengunggah 1 dokumen saja, yaitu berupa ijazah. Nah, seperti ini, mengingat bukti sehat jasmani dan rohani ini ada jangka waktunya ya. Nah, daripada nanti tidak terpakai, nah ini lebih baik nanti kalau kita sudah ini ya, sudah dinyatakan lolos seleksi dan dapat undangan untuk ujian atau tahapan berikutnya, maka baru kita siapkan ya, kita siapkan pada saatnya ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, semoga informasi yang sederhana ini bisa membantu Bapak dan Ibu. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.